Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramai Celia Donafan Adianto. Saya perwakilan dari Raudatul Atfal Nurul Bilad Bintan Timur. Sebelumnya saya mau mengucapkan yaumul minat kepada program studi PAUD Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang pertama. Semoga program studi PAUD dapat membanggakan dan menjadi program studi unggulan di Stain Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Nah, saya akan menceritakan sebuah dongeng kepahlawanan, yaitu terkait tentang kisah sahabat Nabi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, lelaki penghuni surga. Aku adalah ketiga dari orang-orang yang memeluk Islam dan orang pertama yang melepaskan anak panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wahib bin Abdi Manaf hidup di tengah-tengah Bani Zahrah, yaitu merupakan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahib adalah kakek Sa'ad bin paman dari Aminah binti Wahab ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad dikenal orang karena ia adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sangat bangga dengan keberaniannya dan kekuatannya serta ketulusannya. Iman Sa'ad bin Sa'ad. Nabi bersabda, "Ini adalah pamanku. Perlihatkan kepadaku paman kalian." Keislamannya termasuk cepat karena ia mengenal baik pribadi Rasulullah SAW, mengenal kejujuran dan sifat amanah beliau. Ia sudah sering bertemu dengan Rasulullah SAW sebelum beliau diutus menjadi nabi. Rasul juga mengenal Sa'ad dengan baik, hobinya berperang dan orang-orang pemberani. Sa'ad sangat jago memanah dan selalu berlatih sendiri. Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Sedemikian dalam sayangnya Sa'ad kepada ibunya, sehingga seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu saja, yang telah memeliharanya sejak kecil hingga dia dewasa. Dengan penuh kelembutan dan berbagai pengorbanannya kepada ibunya. Ibu Sa'ad bernama Hamnah binti Sufyan binti Abu Umayyah adalah seorang hartawan keturunan bangsawan Quraisy yang memiliki wajah cantik dan anggun. Di samping itu, Hamnah juga seorang wanita yang terkenal cerdik dan memiliki pandangan yang jauh. Hamnah sangat setia kepada agama nenek moyangnya, yaitu menyembah dan berhala. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas, tempat bekerjanya, dengan membawa berita dari langit tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah SAW. Sebagai Rasul Allah, ketika Sa'ad menanyakan, "Siapakah orang-orang yang telah beriman kepadamu, Muhammad?" Abu Bakar mengatakan dirinya sendiri, Ali bin Abi Thalib dan Zaid dan bin Harith. Seruan ini mengetuk hati ibu Sa'ad untuk menemui Rasulullah SAW untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia pun memeluk agama Allah. Pada saat itu usianya baru menginjak 17 tahun. Sa'ad termasuk dalam deretan lelaki pertama yang memeluk Islam selain Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, As-Siddiq, Zaid dan Harith. Setelah memeluk Islam, keadaannya tidak jauh berbeda dengan kisah keislaman para sahabat-sahabat lainnya. Ibunya sangat marah dengan keislaman Sa'ad. "Wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu untuk mengikuti agama barumu itu? Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agamamu itu," ancam sang ibu. Sa'ad menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku." Kemudian sang ibu tetap nekat karena ia mengetahui persis bahwa Sa'ad sangat menyayanginya. Karena Hamnah mengira hati Sa'ad akan luluh jika melihatnya dalam keadaan lemah dan sakit. Ia telah mengancam akan terus melakukan mogok makan
Namun saat lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya, wahai ibunda, demi Allah, seandainya engkau memiliki 70 nyawa dan keluar satu persatu, aku tidak akan pernah mau meninggalkan agamaku selamanya. Tegas. Saat akhirnya sang ibu yakin bahwa anaknya tidak mungkin kembali seperti sedia kala. Dia hanya rindu dengan kesedihan dan kebencian. Allah Subhanahu wa taala menegaskan peristiwa ini dialami saat dalam ayat Al-Qur'an, yaitu yang berbunyi, dan jika keduanya memaksakanmu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak dengan pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia yang baik, yaitu Quran surah Al-Luqman ayat 15. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menatap ke langit seolah-olah mendengarkan bisikan malaikat. Kemudian Rasulullah kembali menatap mereka dengan bersabda, "Sekarang aku akan ada di hadapan kalian, seorang laki-laki penghuni surga." Mendengar ucapan Rasulullah SAW, para sahabat menengok ke kanan, ke kiri, dan pada setiap arah untuk melihat siapakah gerangan laki-laki tersebut. Nah, siapa yang menjadi penduduk surga? Tidak lama berselang, datanglah laki-laki yang ditunggu-tunggu. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di samping terkenalnya sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, Sa'ad bin Abi Waqqas juga terkenal karena keberaniannya dalam berperang, membela agama Allah, dan ada dua hal yang penting yang dikenal kepahlawanannya, yaitu yang pertama, Sa'ad adalah orang yang pertama melepaskan anak panah dalam membela agama Allah, dan juga orang yang mula-mula terkena panah anak panah. Ia hampir selalu menyertai Nabi Muhammad SAW dalam setiap pertempuran. Yang kedua, Sa'ad adalah satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW dengan jaminan kedua orang tua beliau dalam perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, "Panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibumu menjadikan jaminan bagimu." Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal sebagai seorang sahabat yang doanya senantiasa dikabulkan Allah. Qais meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika ia sedang berdoa." Sejarah mencatat bahwa hari-hari terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ketika ia memasuki usia 80 tahun. Dalam keadaan sakit, Sa'ad berpesan kepada para sahabat agar ia dikafani dengan jubah Rasulullah SAW jubah yang digunakan pada saat perang Badar, perang kemenangan pertama untuk kaum muslimin. Pahlawan perkasa ini menghabiskan nafas terakhirnya pada tahun 55 Hijriah dengan meninggalkan kenangan indah di mana yang harum. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi, makamnya para syuhada. Nah, dalam cerita dongeng ini kita dapat mengambil hikmah bahwasannya kita sebagai seorang anak dapat berbakti kepada orang tua, dapat menghargai orang tua. Walaupun dengan keadaan kita yang tidak memungkinkan membahagiakannya, kita bisa bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jangan pernah berkata kasar kepada ibu. Kemudian itulah dongeng yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.